Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kita minggu ke-6. Ada sebuah pertanyaan, pedulikah saya pada lingkungan hidup kita? Merupakan sebuah pertanyaan reflektif ya, yang mengajak kita untuk sejenak merenungkan bagaimana kehidupan di sekitar kita. Lingkungan hidup adalah konteks di mana kita hidup dan bertempat tinggal. Nah, apabila lingkungan hidup tersebut terganggu dan mengalami kerusakan, maka kehidupan dan tempat tinggal kita juga pastinya akan terusik. Silakan menyimak materi berikut. Pertemuan kita minggu ke-6 ini akan membahas mengenai masalah lingkungan dalam kajian etika dan moral. Lemahnya kesadaran kita terhadap lingkungan hidup itu juga terjadi karena adanya anggapan yang memandang bahwa pemanfaat alam bagi manusia itu adalah hal yang wajar. Menebang pohon guna kebutuhan manusia juga adalah hal yang sangat lumrah. Membuang sampah sembarangan dimanapun sepertinya masih merupakan suatu hal yang wajar, karena belum ada aturan yang ketat untuk itu. Dengan kata lain, proses kerusakan lingkungan hidup itu dapat digambarkan seperti seorang pecandu rokok ataupun minuman keras. Seorang pecandu pastilah tahu bahwa rokok atau minuman keras itu dapat merusak tubuh dan kesehatan mereka. Namun, mereka tetap menikmatinya. Mungkin mereka baru benar-benar akan sadar terhadap dampak negatif rokok atau minuman keras ketika telah mengalami sakit. Nah, proses yang sama kiranya juga terjadi atas sikap kita terhadap alam dan lingkungan hidup ini. Kita tahu bahwa menebang pohon seenaknya atau membuang sampah sembarangan itu hal-hal yang jelas-jelas salah. Tapi kita masih tetap saja melakukannya berulang-ulang. Sebab kita itu diuntungkan, tidak menjadi repot dan menjadi hal yang sudah biasa ataupun mungkin kita menikmatinya. Masalah kerusakan lingkungan hidup mempunyai cakupan yang cukup luas. Tidak hanya dibatasi dalam bentuk kerusakan pada dirinya sendiri, namun juga terkait dengan masalah lain. Nah, masalah lain itu yang dimaksud adalah masalah etika dan moral. Masalah lingkungan hidup itu menjadi masalah etika karena manusia itu seringkali lupa dan kehilangan orientasinya dalam memperlakukan alam. Karena lupa dan kehilangan orientasi itulah manusia lantas memperlakukan alam secara tidak bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan moral adalah tindakan yang paling menentukan kualitas baik buruknya hidup seseorang. Nah, lingkungan dalam kajian perspektif etika dan moral itu kita bahas melalui penyusutan sumber daya alam, polusi pencemaran, bisnis, dan konservasi sumber daya alam. Kita lihat satu persatu. Penyusutan sumber daya alam. Sumber daya alam itu meliputi sumber daya lahan, hutan, air, mineral. Nah, sumber daya alam merupakan modal utama dan fundamental untuk melaksanakan aktivitas pembangunan. Sumber daya alam yang dieksploitasi pastinya akan mengalami penyusutan dan menimbulkan dampak bagi lingkungan. Polusi atau pencemaran ada beberapa ya, mulai dari polusi udara, tanah, air, suara, limbah domestik rumah tangga, radiasi itu baik radiasi yang alam maupun yang buatan, dan ada juga terakhir ada polusi teknologi. Bisnis dan konservasi sumber daya alam. Konservasi di sini merupakan segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi itu adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Nah, berbicara mengenai bisnis dan konservasi sumber daya alam, di Indonesia itu masih belum berkembang. Masih banyak pemahaman tentang bisnis yang tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Jika dikaitkan dengan aspek yang dibisniskan, yaitu lingkungan atau bahkan konservasi lingkungan,
dari pemahaman paradigma lama itu hal yang mustahil ya, tidak bisa diselaraskan antara bisnis dan konservasi sumber daya alam. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pasar, maka konservasi sumber daya alam dan lingkungan mempunyai prospek yang sangat luar biasa peluangnya untuk kegiatan bisnis baru. Akan tetapi, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam itu akan menimbulkan biaya yang nantinya jauh lebih besar daripada manfaat ekonomi yang bisa kita ambil. Nah, itu dalam bentuk biasanya biaya itu akan dapat kita diambil itu melalui bencana alam dan dampak kerusakan lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia. Saat ini pun kita sudah mulai merasakan ya dampak dari Mother Nature Fight Back itu ya, berupa perubahan iklim yang semakin nyata dengan semakin tidak jelasnya batasan antara musim penghujan dan musim kemarau. Mengenai sumber daya alam, ada beberapa regulasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk sumber daya alam ini bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 itu tentang penataan ruang, di mana di dalamnya ada disampaikan bahwa kegiatan konservasi selalu berhubungan dengan suatu kawasan dengan fungsi utama lindung atau fungsi utama budidaya. Kemudian kawasan lindung itu apa? Kawasan lindung itu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamanya itu untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Sementara kawasan budidaya itu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam. Nah, sifat sumber daya alam di Indonesia itu yang menonjol bisa dilihat dari penyebarannya yang tidak merata dan sifat ketergantungan antara sumber daya alam. Upaya konservasi sumber daya alam selama ini sepertinya tenggelam ya di antara gemuruh upaya eksploitasi besar-besaran yang tidak terkendali demi kepentingan sesaat. Kita bisa lihat dari sumber daya alam yang kita miliki itu tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh rakyat dalam bentuk kemakmuran seperti yang diamanahkan oleh konstitusi kita ya. Ada itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Sumber daya alam kita banyak dieksploitasi, kemudian diekspor ke negara lain dengan harga yang sangat rendah ya, sangat murah. Karena kita sendiri tidak pernah menghitung biaya kerusakan alam yang diakibatkannya. Hasil dari pendapatan penjualan kekayaan alam ini itu pun tidak kemudian otomatis ya diinvestasikan untuk memperkuat modal fisik dan modal manusia Indonesia. Nah, kita bisa lihat bahwa kualitas Human Development Index-nya kita itu masih rendah dibandingkan negara yang tidak memiliki kekayaan alam seperti yang dimiliki Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Hampir sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan kita tidak sepenuhnya berhasil ditransformasikan ke dalam bentuk penguatan akumulasi modal, baik yang bersifat fisik maupun insani. Untuk itu, sejognya kita sudah harus mulai berpikir bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki dengan bijaksana, secara berkesinambungan, dan tentunya melakukan upaya konservasi yang sungguh-sungguh sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Tujuan dari konservasi sumber daya alam itu sendiri ada 3 ya, untuk memelihara proses ekologi yang penting dan sebagai sistem penyangga kehidupan, menjamin keanekaragaman genetik, dan sebagai pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Bagaimana peranan kawasan konservasi?
Nah, peranannya itu sebagai penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, sebagai pengembangan untuk ilmu pendidikan ya, jadi bisa untuk penelitian dan sebagainya yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu. Kemudian sebagai pengembangan pariwisata alam dan meningkatkan devisa. Kemudian untuk mendukung pembangunan di bidang pertanian, keseimbangan lingkungan alam, dan terakhir bermanfaat bagi manusia. Fakta etika lingkungan, sejauh ini kita bisa melihat bahwa perumusan kebijakan lingkungan terutama ya masih terfokus pada unrenewable resources. Nah, kewajiban pada lingkungan itu mengenai keberlanjutan hidup manusia. Ekonomi vs etika lingkungan itu masih berupa penggunaan polluters pay principle. Kemudian undang-undang lingkungan hidup adalah hal yang paling sulit diterapkan di Indonesia. Kenapa? Coba kita renungkan ya. Nah, ini ada regulasi lagi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Ini mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, di mana merupakan ketentuan tentang pengelolaan sumber daya mineral. Dalam pasal 3 dinyatakan bahan galian itu terdiri atas 3 golongan. Golongan A, bahan galian strategis. Golongan B, galian vital. C, bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Kemudian kita melihat lagi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Ini ada kaitannya ya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tadi. Ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, di mana itu berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Nah, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa pada pasal 1 ya, bahwa kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A, golongan B diberikan oleh menteri, sedangkan untuk golongan C diberikan oleh gubernur tingkat 1. Masalah lingkungan. Di sini kita lihat bencana atau kekeringan dalam pengendalian sumber daya alam. Itu contohnya seperti erosi, penurunan keanekaragaman hayati, ya. Kemudian ada kehilangan sumber plasma nutfah. Masalah lingkungan yang lain adanya pemanfaatan sumber daya perikanan yang merusak, ya, illegal fishing. Itu dengan menggunakan racun, bom ikan, arus listrik, dan penangkapan ikan yang berlebihan ya, melebihi MSY, Maximum Sustainable Yield, hasil tangkapan maksimum lestari. Kalau zamannya Menteri Susi itu ketat ya, Menteri Susi kan keras gitu, jadi bisa menurunlah illegal fishing ini. Kalau yang sekarang kita lihat aja nanti beberapa tahun ke depan hasilnya. Nah, ini ilustrasinya ya seperti ini nih, bom ikan dan racun sianida yang dapat merusak terumbu karang. Jadi bukan hanya ikannya saja ya, ini jadi ekosistem di sekitarnya juga akan terdampak. Nah, ini bahan berbahaya dan beracun, ada B3 ya. Di sini ini juga merupakan masalah lingkungan, limbah B3 ini, di mana limbah itu mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifatnya baik secara langsung maupun tidak langsung itu dapat merusak dan mencemari lingkungan hidup, bahkan membahayakan kesehatan
B3 itu biasanya memenuhi kriteria seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif. Nah, limbah lain apabila diuji toksisitasnya dapat digolongkan sebagai B3. Masalah lingkungan hidup itu adalah masalah moral, dan itu berkaitan dengan perilaku manusia ya. Dengan demikian, krisis ekologi global yang kita alami saat ini merupakan persoalan moral, krisis moral secara global. Karena itu perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Penanaman nilai moral tidak dapat dilakukan secara mendadak, tetapi harus mengikuti perjalanan hidup manusia ya, mulai dari anak-anak hingga tua. Diistilahkan bahwa pendidikan sepanjang usia, lifelong education. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.